Penyebab kematian ibu dan anak yang ditemukan membusuk di rumahnya di Desa Tani Mulia, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat masih menjadi misteri. Hingga kini polisi belum menyimpulkan penyebab ibu dan anak ini ditemukan tinggal kerangka di atas kasurnya. Diketahui sang ibu bernama Itu Indah Hayati yang saat ini diperkirakan berusia 55 tahun. Sementara sang anak bernama Elia Emmanuel Putra berusia 24 tahun. Keduanya pertama kali ditemukan oleh mantan suami korban yang sudah lama berpisah. Saat ditemukan, rumah korban dalam kondisi terkunci dari dalam. Warga menyebut keduanya memang sudah lama tidak bersosialisasi dengan warga sekitar. Bahkan beberapa warga mengira rumah ini telah lama kosong. Selain kondisi rumah yang tampak tak terawat dan dipenuhi semak belukar, di dalam rumah juga ditemukan tulisan-tulisan pada dinding yang diduga merupakan keluh kesah keduanya selama hidup sebelum ditemukan tewas. Ketemu tahun berapa, Bu? Sebelum corona nggak tahu lupa. 2019-an berarti ya? 19-an. Ya. Tapi pernah ngobrol. Nggak pernah sama sekali. Oh, kalau ketemu Jadi juga kalau papasan lewat aja. Lewat saya di dalam lewat. Mau kerja kan kerjanya di belakang. Nanti sore pulang gitu udah taunya lewat aja. Terus selama rumah ini kosong, anggapan tetangga atau ibu Kosong. pindah atau gimana berarti Bu gitu? Katanya mah pindah. Tapi Taunya ternyata ada di dalam sebetulnya ya, gitu Ibu ya. Polsek Padalarang bersama Polres Cimahi saat ini masih mengumpulkan keterangan saksi-saksi dan menunggu hasil otopsi dari pihak Rumah Sakit Sartika Asi untuk mengetahui penyebab pasti kematian keduanya. Algi M. Givari, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Aduh, miris sekali kasus ibu dan anak ini meninggal tragis kayak gitu di rumahnya kan. Mayatnya udah tinggal kerangka. Baru diketahui sama warga kalau dia itu udah meninggal beberapa tahun. Aduh, kasihan tengok. Polisi pun katanya belum bisa menyimpulkan apakah mereka ini korban kekerasan karena sakit meninggalnya atau bunuh diri. Dan sampai sekarang pula warga di sekitar rumah mereka itu nggak pernah tahu kalau mereka ini udah meninggal dan jasadnya udah meninggal lama dan nggak pernah mencium bau apapun di sekitar rumah. Agak aneh nih kasus ini. Aku coba cari tahu dulu ya ke kawanku si Algi di Bandung Barat sana ya. Tadi sempat ku tanya-tanya ke dia untuk cari update informasi soal kasus ini. Coba telepon lah dulu dia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia angkat nih. Halo Gi. Assalamualaikum. Halo Bang Tobat. Waalaikumsalam. Apa kabar Gi? Posisi di mana ini? Oh, pas sekali di belakang rumah korban yang diketemukan meninggal kemarin itu. Apa Ya, yang menyulitkan betul, Bang Tobat. polisi untuk menyelidiki penyebab kematian korban ini? Gi. Baik, selamat siang Bang Tobat dan pemirsa. Saat ini saya sedang berada tepat di depan gerbang rumah yang ditemukan sosok dua mayat yang sudah menjadi kerangka begitu yang ditemukan pada Senin kemarin. Dan menurut keterangan polisi begitu Bang Tobat untuk mengungkap kasus ini dan penyebab kematian kedua korban atau warga yang diketahui ibu dan anaknya tersebut yang bernama Ibu Indah Hayati dan Immanuel Putra ini, pihak kepolisian masih menyelidiki tentunya tidak ada kesulitan, namun untuk mengetahui atau mengidentifikasi mengetahui penyebab atau identitas dan yang lainnya harus dilakukan secara prosedural yang dilakukan oleh tim forensik dari Rumah Sakit Sartika Asi Bandung yang tentunya hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama begitu Bang Tobat. Nah, yang temukan korban ini pertama kali kan mantan suaminya. Mantan suaminya udah ikut diperiksa juga sama polisi, dimintai keterangan lah untuk mencari tahu penyebab kematian para korban ini, dua orang ini, anak dan ibu ini. Ya, tentunya demikian Bang Tobat. Pasca ditemukannya hari Senin kemarin tersebut, tentunya pihak kepolisian langsung bergerak dan melakukan penyelidikan dan memintai keterangan tak hanya dari suami korban atau ayah dari korban yang ada
menjadi kerangka ini, warga sekitar termasuk tetangga, ketua RT, warga sekitar yang ada di lingkungan ini pun dimintai keterangan oleh pihak kepolisian guna mengetahui kenapa mereka sampai tidak mengetahui adanya dua manusia yang akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dan tulang belulang begitu, Bang Tobat. Memangnya nggak pernah ada bau apapun di daerah situ kan? Katanya warga sekitar terakhir melihat korban itu tahun 2019 sebelum pandemi COVID lah ya. Nah, apa nggak tercium bau? Padahal itu di pinggir jalan itu, bukan di tempat-tempat yang agak tersembunyi kayak gitu. Agak aneh ini. Ya baik, terkait hal tersebut tentunya Bang Tobat, pada sebelumnya saya sempat mencari keterangan dari sejumlah warga sekitar termasuk dari pihak kepolisian. Memang untuk kondisi rumah yang ada di belakang saya ini, untuk tangganya hanya ada 2 orang dan jalan ini sebelah samping kanan saya ini tidak ada pemukiman. Yang tentunya berdasarkan keterangan warga pula, jika si ibu ini, Indah ini pernah sempat mendatangi ketua RT pada tahun 2018 akhir atau 2019 awal, jika dirinya dan anaknya akan pindah tempat begitu ke luar kota, dan setelah itu mereka menghilang begitu tanpa ada komunikasi lagi dengan warga sekitar, dan terkait warga sekitar tidak mencium bau, terlebih pada saat itu tahun 2019 hingga 2020, 21, 22 begitu kondisi dalam keadaan pandemi, sehingga warga tidak banyak keluar. Adapun keluar, mereka tidak sempat mencium bau bangkai. Namun diketahui jika di depan rumah ini banyak warga yang sembarang membuang sampah dan mengira jika itu adalah bangkai dari tikus. Terlebih di sini banyak tikus begitu, Bang Tobat, sehingga warga pun tidak mengira dan tidak mencurigai bau tersebut adalah bau yang dikeluarkan dari kedua kerangka tersebut begitu, Bang Tobat. Bang Agi, itu selain mantan suaminya, si ibu ini nggak punya keluarga yang lain? Nggak ada satupun keluarganya yang cari tahu keberadaan mereka selama ini sampai baru ditemukan meninggal sekarang? Ya, memang betul Bang Tobat, berdasarkan keterangan dari warga, ketua RT yang ada di sekitar perumahan ini, memang si ibu ini selama hidupnya tidak pernah ada yang mendatangi ataupun pasca ditemukannya keduanya menjadi kerangka tersebut, belum ada satupun keluarga dari Ibu Indah ini yang mendatangi dan menanyakan atau mendatangi pihak kepolisian untuk menanyakan kasus ini. Dan meskipun begitu, pada tahun 2022 begitu, tadi saya sempat berbincang dengan salah satu tetangga yang sempat mengontrak di pinggir rumah ini tepatnya, dan sekarang sudah pindah. Ada salah seorang ibu yang mencari keberadaan, menanyakan kepada dirinya terkait tidak dapat ditemukannya Ibu Indah ini pada tahun 2020 begitu, dan hingga saat ini belum ada satupun keluarga dari pihak Ibu Indah tersebut yang mencari atau ingin mengetahui tentang kasus ini begitu, Bang Tobat. Ya udahlah Bang Agi, kalau ada kabar lebih lanjut soal kasus ini nanti kabari dah ya. Semoga terungkap nanti apa penyebab kematian si ibu ini. Kasihan juga kita tengok keluarga ini kan, kasihan jenazahnya baru ditemukan sekarang. Hati-hati nanti di jalan kalau pulang ya. Assalamualaikum Bang. Siap, Bang Tobat. Waalaikumsalam. Abangku, kasus penemuan jasad ibu dan anak yang tinggal jadi kerangka di Bandung Barat ini, kurasa harus kita ambil pelajaran berharga buat kita hidup bermasyarakat. Kita hidup bermasyarakat, bertetangga itu harus saling jaga-menjaga, saling berkomunikasi satu sama lain. Kalau ada apa-apa, ada yang tengok-tengok kita di samping, ya kayak rumah di samping ini. Soalnya kita nggak tahu umur itu sama Tuhan ya kan. Nggak tahu kita mati di rumah sendirian kayak gitu, nggak ada tetangga, nggak pernah komunikasi kita sama tetangga, nggak ada yang lihat akhirnya, ya kan. Karena itu kita juga bisa aja jadi incaran orang-orang jahat. Makanya kita harus saling bantu-membantu dan saling menjaga-menjaga antara tetangga. Karena ingat, kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri dan kejahatan pasti akan kalah. Karena itu bertobatlah. Aku Bang Tobat pamit dulu ya. Nyala abangku.